Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang hanya satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan? Itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur. Kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom saudara. Saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel.
terdapat dua penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah roh Samuel, dan penafsiran lain yang mengatakan itu benar roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan. Sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata? Seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama kita berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Saya percaya sampai pagi hari ini kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Amin. Untuk itu pagi hari ini saya mengajak dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mencari hadirat Tuhan. Mari kita menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah rumah kita. Dengan kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa. Oh rabashikira rabara. Bapa kami yang baik, yang sampai pagi hari ini kami sungguh terpesona Tuhan atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan pagi hari ini kami ingin mencari Engkau lewat pujian kami, lewat penyembahan kami di dalam nama Yesus. Yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang
bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Segala puji dan syukur, segala hormat hanya bagi-Mu, Yesus, yang kami sembah, yang kami mari kita nikmati dan hadirkan hadirat Tuhan. Oh, Rabba Shikira, yes, Lord. Mari angkat suaramu, katakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari katakan ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Dia. Sorakan haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Mari kita menari bersama-sama.
memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita berikan tepuk tangan semua buat Tuhan kita yang memelihara hidup kita. Haleluya. Mari kita kembali nikmati hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biar kami lebih komitmen lagi Tuhan untuk mencari hadirat Tuhan. Oh, rabasikira Oh, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami dengan segenap hati kami Tuhan. Oh, rabasikira Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat suara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya
Kau tahu tujuan hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mari kita sembah Dia. Tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tangan kami terangkat menyembah-Mu. Haleluya. Inilah tujuan hidup kami, menyenangkan hati-Mu. Allah layak disembah, Allah yang layak dipuja. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, itu adalah tujuan hidup kami, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah kesesakan kami masih tetap bisa beribadah. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi melalui internet kami bisa bertemu, dan hadirat Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kami. Bahkan setiap jemaat yang sedang menyaksikan ibadah live ini, kiranya Tuhan jamah setiap hati mereka. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah segala pujian yang kami naikkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi
menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak sempurna ini, biarlah Tuhan yang menyempurnakan, sehingga firman yang kami terima seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, menjadi pohon yang berbuah lebat, menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siapkan hati menerima berkat firman Tuhan, yang percaya dan siap menerima berkat firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita dulu. Haleluya. Shalom saudara sekalian, ya apa kabarnya? Kiranya tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apapun kondisi saudara, ya tentu kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan masih bisa merasakan hadirat Tuhan bersama kami di ibadah online ini. By the way, kita memasuki hampir mendekati akhir bulan di bulan Agustus ini. Ya, kita sudah melewati kemarin kita merayakan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan, judulnya adalah tentang berjuang, ya, berjuang. Seperti kemerdekaan bangsa kita, tidak mungkin bangsa kita bisa merdeka tanpa perjuangan, ya, untuk sampai hari ini. Begitu juga dalam kekristenan. Tidak mungkin bagaimana kekristenan bisa sampai hari ini kita bisa menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan tanpa perjuangan dari orang-orang terdahulu, perjuangan dari para rasul. Tentu kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa berjuang dalam kehidupan ini. Kita baca dulu dalam ayat 7 ayat yang pertama. Ayat 7 ayat yang pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari orang upahan? Gitu ya. Satu ayat yang menggambarkan bagaimana Ayub, kalau kita baca perikopnya ini ya, judulnya hidup itu berat saudara. Ya. Hidup itu berat, dibuka dengan sebuah kalimat, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seruan seseorang yang sedang mengalami kehidupan yang begitu berat kalau kita baca di ayat ini. Perlu kita ketahui kitab Ayub terdiri dari 42 pasal saudara. Kalau kita baca dari pasal 1, pasal 2 itu isinya bagaimana Ayub digambarkan sebagai orang yang saleh, benar, jujur, dan takut akan Tuhan. Dan bisa dibilang merupakan orang yang terkaya di daerah timur, ya. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa Ayub, ya. Pada zamannya harta Ayub begitu melimpah. Ayub memiliki banyak ternak, ya. Tetapi sayang diizinkan Tuhan, Ayub kehilangan segala-galanya. Bahkan anak dan istrinya pun meninggalkan dia, ya. Dan kalau kita baca di ayat 1, ayat yang 21, ketika Ayub mengalami penderitaan yang begitu besar, Ayub masih tegar. Masih bisa berkata seperti ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Ketika Ayub mengalami penderitaan, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan pada pasal kedua pun ketika Ayub diberikan penyakit, ya, penyakit berupa barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Tetapi Ayub juga tidak mengeluarkan kata dusta untuk Tuhan. Bahkan Ayub pun berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Walaupun orang terdekatnya yang dikasihnya sampai menyarankan, harusnya engkau mengutuki Tuhan. Tuhan sudah membuat engkau seperti ini gitu. Tetapi Ayub punya iman yang begitu kuat. Dia percaya kalau kita bisa menerima yang baik, yang buruk datang pada kita pun juga harusnya kita terima. Luar biasa. Tetapi kalau kita baca seterusnya sampai akhirnya kita tiba pada ayat pasal yang ke-7, kerapuhan Ayub mulai tergambarkan saudara. Mulai galau, bimbang. Tapi hebatnya Ayub tidak pernah menyerah. Tetapi dalam seruannya, ya, kalau kita baca dari ayat 7, ayat pertama sampai 20, 21, itu bagaimana seruan Ayub kepada Tuhan. Ya. Tetapi ini yang saya mau sampaikan. Di tengah kesesakan, di tengah keputusasaannya, di tengah dalam ketidakberdayaannya, dalam pergumulan hidupnya, Ayub tidak pernah keluar sepatah dua kata pun untuk menjelekkan nama Tuhan atau tetap mengeluarkan kata-kata yang menjelekkan Tuhan. Tetapi Ayub berseru juga kepada Tuhan tentang dirinya, tentang kesesakannya gitu. Dan itu mewakili kita semua. Kita tahu hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang begitu berat mungkin. Ada pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kita, sepertinya secara kasat mata kita tidak bisa melewatinya. Sepertinya kita tidak bisa melaluinya gitu. Dan inilah saat yang tepat untuk kita berseru kepada Tuhan. Tentunya seperti Ayub yang tetap berseru kepada Tuhan. Ya. Dan kalau kita baca seterusnya sampai ayat ke-42, disitulah Ayub mulai mengalami pemulihan. Ternyata seruannya
ya, dari pasal demi pasal kita baca, akhirnya Tuhan memberikan berkat yang begitu besar, bahkan menggantikan seluruh hartanya hilang 2 kali lipat, saudara. Artinya apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, di situ ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Tentu tidak bisa terjadi secara instan. Kita harus melewati proses demi proses untuk mencapai hal tersebut. Ya. Kalau kita baca dalam Mazmur 62 ayat ke-9, dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya. Jadi kita harus bisa tetap berseru kepada Tuhan di tengah kesesakan ini. Jangan patah semangat, jangan menyerah, tetap berjuang. Kita tetap berseru kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga saya yakin saudara, apapun masalah yang saudara alami hari-hari ini, Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik buat kita semua. Ya. Dan kita harus tahu bahwa menuju perjalanan melewati kehidupan ini tidak dibilang kita tetap mulus. Mengikut Tuhan berarti bukan artinya kita selesai dari masalah. Mengikut Tuhan berarti bukan kita bebas dari masalah. Masalah akan tetap ada, apapun kondisi kita. Ya. Tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, ya, kita berjuang bersama Tuhan, saya yakin Tuhan akan menopang hidup kita dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Pertanyaannya, apakah saudara, apa yang sedang saudara perjuangkan hari-hari ini? Ya. Apa yang sedang saudara perjuangkan hari ini? Sangat menarik buat kita semua dengan berbagai macam aspek kehidupan. Kita semua mempunyai perjuangan masing-masing. Ya, ada yang berjuang mungkin dalam masa-masa anak-anak, dia berjuang dalam sekolahnya untuk mendapatkan pendidikan. Ada yang berjuang sedang mendapatkan pekerjaan. Ada yang berjuang sedang bergumul dengan penyakit. Ya, kita nggak tahu penyakit seperti apa yang saudara alami. Tetapi kita semua tentu sedang berjuang gitu, saudara, dalam kehidupan ini. Dan itulah firman Tuhan ada bagi setiap kita untuk menguatkan kita, bahkan memberikan kita tuntunan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita terima, itu bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Makanya kalau kita baca dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-3 sampai ke-4, ya, di mana Rasul Paulus memberikan sebuah statement ketika sedang menyebarkan Injil di Korintus, ya, dikatakan memang kami masih hidup di dunia ini, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa, saudara? Kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kalau kita tahu bagaimana Rasul Paulus, ya, karena Rasul Paulus yang diperjuangkan dalam hidupnya adalah satu, yaitu memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. Dan kita bisa lihat bagaimana keberhasilan Rasul Paulus menyebarkan Injil, keselamatan bagi kita semua. Sampai hari ini bisa kita terima. Salah satunya adalah dari Rasul Paulus. Tentu semuanya itu bukan karena kehebatan Rasul Paulus juga, tetapi karena penyertaan Tuhan ada bersama, bersinergi dengan usaha yang kita lakukan, sehingga menghasilkan menjadi masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Ya. Saya berharap setiap kita, saya tahu saudara sedang berjuang dalam kehidupan ini, ya, berjuang melawan kemiskinan, berjuang melawan kebodohan, berjuang melawan penyakit mungkin. Tetapi harus perlu diingat, kita berjuang tidak sendirian, saudara. Kita berjuang bersama Tuhan. Dan tentu kita harus menggunakan apa, saudara? Bukan perjuangan dengan senjata duniawi, tetapi dengan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Tentu kalau orang dunia, ya, dengan secara duniawi, mereka berjuang dengan cara-cara yang kotor, korupsi, menipu, ya enggak, merugikan banyak orang. Mereka dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kita harus dilengkapi dengan kuasa Allah. Kita berjuang dalam kehidupan ini bersama Tuhan, tidak merugikan orang lain. Bahkan kita memberkati orang lain. Yang kita sedang berjuang, jadi kita berkat buat banyak orang, dan orang juga jadi tetap semangat, dan akhirnya dia bisa percaya pada Kristus. Ya. Untuk itu di sini 3 hal penting, saudara, supaya kita memiliki semangat perjuangan dalam kehidupan ini. Ya. Perjalanan kita masih panjang, saudara. Apalagi saya masih muda, ya, umur saya masih 31 tahun. Bagaimana dengan saudara yang di bawah saya, masih 20, 17, ada begitu banyak masa depan yang dipikirkan, gitu ya. Ada begitu banyak angan-angan, tetapi satu hal yang mau saya ingatkan, kita ini adalah orang-orang percaya.
Marilah kita berjuang dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang rohani, bukan yang duniawi, saudara. Ya, untuk itu ada 3 hal penting supaya kita memiliki semangat dalam perjuangan. Yang pertama, kita harus tetap berjalan dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Pertanyaannya, imanmu itu apa? Imanmu itu apa? Ada orang salah menafsirkan arti iman. Dikata iman itu hanya keinginan kita dalam sebuah objek, dan akhirnya kita pakai iman itu mencapai objek itu, gitu saudara. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita semua, iman itu bukan iman saya sendiri pribadi, bukan di sebuah barang. Iman saya bukan di sesuatu yang sifatnya bisa kita lihat. Iman saya ada di dalam Kristus. Saya percaya ketika saya beriman, ketika saya percaya kepada Kristus, ya, ketika saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan memelihara hidup kita. Itulah iman kita harusnya, saudara. Ketika kita menjalani kehidupan ini, masalah memang selalu ada. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita berjalan dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya kita tetap menjadi semangat. Karena hidup kita bukan kita sendiri, saudara, tetapi ada Tuhan yang selalu menopang saudara, gitu ya. Makanya Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang apa, saudara, yang mencari Dia. Gitu. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mencari Dia, Tuhan sudah persiapkan yang terbaik untuk saudara. Ya, kalau dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dalam New King James Version dikatakan, for we walk by faith, not by sight. Ya, terjemahan yang sangat baik dari New King James Version, karena di sini jelas kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Mungkin hari ini kita melihat keadaan tidak baik, mungkin hari ini kita melihat kondisi-kondisi yang sepertinya kalau kita lewati ini kok kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya gitu ya. Tetapi kalau kita benar-benar punya iman yang benar dalam Tuhan, saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti kata Ayub, masa kita hanya mau menerima yang baik saja, tetapi yang buruk kita tidak mau terima. Ya. Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Mungkin ada ujian iman, atau mungkin kita memang diizinkan supaya kita bisa lebih lagi beriman kepada Tuhan. Tapi yang satu hal yang mau saya ingatkan, ya, yang namanya iman itu tidak terlepas dari segala kondisi kita. Apapun kondisi kita harus tetap beriman. Karena iman kita kepada Tuhan, bukan kepada kondisi kita hari-hari ini. Karena kalau kita percaya iman kita kepada Tuhan, walaupun kita kondisi hari ini buruk, suatu saat nanti Tuhan akan berikan kondisi yang baik bagi saudara dan saya. Untuk itu tetaplah beriman, berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita supaya tetap berjuang dalam kehidupan ini. Ya. Perjalanan yang sangat begitu panjang, kita perlu yang namanya selalu waspada. Apa, saudara? Waspada. Ya. Waspadalah. Ya. Kenapa saya bilang selalu waspada? Bagaimana COVID bisa terjadi bulan Maret 2020 kemarin? Nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang menyangka bahkan terjadi hal seperti ini. COVID datang menyerbu seluruh dunia, kita itu nggak ada yang memprediksikan bakal seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana terjadi kehancuran yang begitu luar biasa di seluruh negara. Secara ekonomi pun juga terjadi kehancuran. Ya, kalau saudara tahu dalam dunia saham, semuanya anjlok turun ke bawah gara-gara COVID. Ya, tetapi saya mau kasih tahu, ya, tapi ada orang-orang yang melihat punya perspektif yang lain dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang tidak menentu seperti itu, karena mereka selalu waspada. Dia sudah mempersiapkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya ketika kita berjalan bersama Tuhan, seharusnya kita menjadi pribadi yang selalu waspada. Kita menjadi orang-orang yang tidak sembarangan. Kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir berkali-kali lipat. Ketika kita mau melangkah, itu orang yang disertai Tuhan harusnya seperti itu. Tidak hanya orang yang asal ngambil keputusan saja, tetapi dia mempunyai perhitungan yang begitu banyak dalam mengambil sebuah keputusan. Matius 24 ayat yang 42 sampai ke 44. Katakan seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu apa, saudara? Tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang,
sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu pesan dari Tuhan kita bilang, hendaklah kamu juga, kamu siapa saudara? Saya dan saudara. Kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Banyak orang diajak bertobat, dia bilang, masih muda ini, masih ada waktu ini, masih panjang hidup gue, mendingan nanti aja lah, sekarang nikmati dulu aja gitu. Banyak orang seperti itu gitu. Ya. Tapi tahukah firman hari ini mengingatkan kita, kalau kita tidak punya panutan, kita tidak punya panduan seperti ini, supaya kita juga tetap sedia, ya. Karena Tuhan sudah ingatkan, Tuhan datang dengan pada saat yang tidak kita duga. Hidup dan mati kita nggak tahu kapan, saudara. Ya, kematian tidak mandang umur gitu. Siapapun bisa dipanggil Tuhan. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak cerita yang kita dengar. Ya, masih muda sudah dipanggil Tuhan, meninggalkan dunia. Artinya tidak ada kepastian dalam dunia ini. Makanya kita perlu waspada. Tuhan ingatkan kita supaya kita selalu waspada. Untuk itu kalau saudara ada waktu, ada kesempatan untuk bertobat, saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya saudara berbalik jalannya kepada jalan Tuhan. Ambil keputusan itu sekarang, saudara. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Hari ini juga saudara ambil. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau tinggalkan semua masa lalu saya. Saya tidak mau melakukan hidup di dalam dosa lagi. Saya yakin kita akan menjadi orang yang waspada. Dan ketika kita waspada, ya, semangat perjuangan itu akan selalu ada bagi setiap kita. Ya, saya yakin waktu zaman perjuangan bangsa Indonesia, bagaimana para pahlawan kita bisa menang melawan penjajah juga pasti penuh dengan kewaspadaan. Kalau nggak waspada, tiba-tiba nanti kena gerilya gitu ya, diserang sama penjajah. Tetapi bangsa kita, pahlawan-pahlawan kita berjuang. Saya yakin kewaspadaan itu sangat penting ya. Jadi perlu untuk kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, setelah kita menjadi pribadi yang tetap berjalan dengan iman, kita mempunyai tingkat kewaspadaan ya dalam kehidupan ini, kita harus menjadi orang-orang yang selalu mengevaluasi diri. Ini sangat penting, saudara. Kenapa kita perlu mengevaluasi diri? Karena apa yang kita lakukan belum tentu benar, saudara. Apa yang kita ambil keputusan belum tentu benar. Ya, kita harus sering bertanya kepada Tuhan. Kira-kira saya mengambil ini benar nggak ya Tuhan? Kira-kira tepat nggak ya Tuhan? Apakah ini berkenan sama Engkau apa tidak? Gitu. Saya yakin seluruh hidup kita itu selalu terkonek dengan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, makanya pelayanan itu tidak hanya di gereja saja. Pelayanan pun di tempat kita bekerja. Gitu. Makanya saya bingung sampai ada orang pengen jadi pelayan Tuhan, tetapi kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan kebaikan Tuhan, tidak mencerminkan kebesaran Tuhan. Ya. Malah menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bukan menjadi berkat buat orang gitu. Makanya saudara, kita harus sering mengevaluasi diri. Karena ketika kita merasa paling benar, disitulah celah keangkuhan dan kesombongan ada bagi setiap kita. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri, saudara. Kita hidup apalagi dalam keadaan negara kemajemukan. Kita banyak dengan berbagai macam agama, dan kalau kita merasa nantinya memandangnya terlalu benar sehingga kita mengecilkan orang, itu akan menyulitkan diri kita sendiri. Makanya kita harus mengevaluasi dalam kehidupan ini, saudara. Apakah yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Seperti kalau kita sedang terkena masalah, saudara. Banyak dari kita yang terkena masalah berkata, saya kenapa harus lewat ini ya? Ini mungkin rencananya Tuhan, saya harus ngelewatin masalah ini. Tahukah saudara bahwa masalah yang kita alami belum tentu datangnya dari Tuhan. Ada juga masalah yang datang karena ulah kita sendiri, saudara. Karena keputusan kita sendiri. Karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Ya. Karena kita ini manusia yang hidup di dalam dunia ini masih dalam dosa. Ya. Masih ada dosa, ya. Masih bisa potensi melakukan jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita hidup di dalam dunia ini kita tidak pernah evaluasi diri, kita akan menjadi orang yang buta. Kita hanya menjadi orang yang merasa dirinya paling benar. Penting buat kita semua untuk kita evaluasi diri. Apapun jabatanmu, apapun posisimu, ketika engkau di atas, engkau di bawah, pastikan saudara selalu mengevaluasi diri, saudara. Ya, karena Tuhan ingatkan dalam Efesus 5 ayat ke-15 sampai ke-17, dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup
Janganlah seperti apa, saudara? Orang bebal. Tahu orang bebal, saudara? Susah dibilangin, dinasehatin nggak bisa gitu. Tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, orang yang bisa menerima nasihat, orang yang mempunyai hikmat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin kalau kita selalu mengevaluasi diri, perjuangan dalam kehidupan ini akan tetap bergairah, saudara. Kita tidak akan mudah lelah, mudah menyerah gitu. Kita karena selalu mengevaluasi diri, apa yang kita lakukan. Ini berlaku untuk segala aspek kehidupan, bahkan dalam dunia bisnis pun, saudara. Kalau kita tidak pernah mengevaluasi, saya yakin bisnis itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, untuk itu saya undang untuk presiden menuju ke depan. Saya tutup, ada sebuah quotes yang sangat menarik ya, sebuah quotes yang sangat menarik. Ya, ketika kita tentang evaluasi diri, banyak dari kita ada mungkin sedang disakiti orang gitu ya, kita dijahatin orang, terus bilang biar Tuhan saja yang balas orang itu gitu, saya tidak ini. Tetapi ada satu quotes yang sangat menarik dari Cak Lontong gitu ya, katanya ketika kamu bilang biar Tuhan yang membalas, yang harus kamu tahu adalah bahwa ternyata yang kamu alami sekarang mungkin adalah balasan dari Tuhan gitu ya. Banyak dari kita ketika kita menerima khotbah, ini khotbahnya buat orang itu tuh, itu makanya gitu, ya kan? Tetapi dia lupa mengevaluasi diri gitu. Jangan-jangan apa yang saya lakukan ini adalah kesalahan saya di masa lalu. Apa yang saya lakukan kepada orang lain itu terjadi pada saya. Makanya benar juga nih kata Cak Lontong ya, ketika kamu bilang biar Tuhan yang membalas, yang kita harus tahu jangan-jangan kamu yang alami sekarang mungkin adalah balasan dari Tuhan, ya. Nah, ini membuat kita untuk mengingatkan supaya kita mengevaluasi diri, saudara. Jadi dalam hidup ini saya mengajak kita semua untuk kita mau berjuang dalam kehidupan ini bersama Tuhan. Kita berjuang, tujuan kita perjuangan ini tidak hanya sekedar kondisi kehidupan yang sekarang ini, tentang harta, tentang kekayaan, tetapi iman kita di dalam Kristus. Karena tujuan kita adalah langit baru, bumi baru, hidup selamanya bersama dengan Kristus. Kalau kita hari ini mengalami kesusahan ekonomi, jangan menyerah, saudara. Jangan merasa hidupmu sia-sia. Ya, Tuhan pasti pelihara saudara kalau saudara percaya sungguh-sungguh. Ya, makanya 3 poin tadi, tetap berjalan dengan iman, selalu waspada dan selalu evaluasi diri. Ya, biar firman ini berkati kita semua. Tuhan menyertai. Kita angkat pujian. Mari saudara dimanapun engkau berada, kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembahkan, Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari kita sembah Dia. Sepanjang umur hidup kami,
Kami mau menyembah-Mu. Tangan kami terangkat. Kami mau mendeklarasikan iman kami Tuhan. Dimanapun Engkau berada, dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tanganmu. Deklarasikan, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Perjuangan kita tidak bisa tanpa Tuhan, karena Dialah penopang hidupmu. Terima kasih. Haleluya. Iya lama-lama. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami mau serahkan. Haleluya. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, sepanjang umur hidup kami. Haleluya. 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 Kasih-Mu sungguh nyata. Kami mau terima kasih. Hadirat-Mu hadir bagi setiap kami. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, kami mengangkat tangan kami karena kami sadar Tuhan, kami tidak mampu menjalani kehidupan ini sendirian. Kami tidak bisa berjuang sendiri, kami butuh Engkau karena Engkaulah Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Kami percaya firman yang kami dengar akan kami terapkan dalam hidup kami. Ajar setiap kami Tuhan, supaya kami punya iman yang benar di hadapan-Mu. Ajar kami supaya kami selalu waspada dalam kehidupan ini. Karena hari-hari ini semakin jahat. Karena itu kami diingatkan supaya kami tetap berjaga-jaga dan berdoa kepada Engkau. Dan juga kami mau selalu mengevaluasi diri kami ya Bapak. Supaya setiap kami sadar jalan kami perlu dicek bahwa apakah kami sudah di dalam jalan-Mu apa bukan. Kami percaya setiap kami menyerahkan seluruh hidup kami, ya Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik untuk setiap kami. Kami bersyukur, biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tangan kami terangkat, berdoa untuk seluruh jemaat GBI Rahmani dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit, kiranya kesembuhan yang sempurna boleh mereka alami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu mengurapi setiap kami, menyembuhkan bagi setiap mereka yang berseru kepadamu. Berdoa juga untuk mereka yang sedang mengalami mungkin ada keruntuhan dalam bisnis, kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan kecukupan dalam ekonomi mereka. Biarlah bahkan Tuhan memberkati, memberikan berlimpah-limpah melalui ekonomi ini. Sehingga ketika mereka mengalami keberhasilan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk bagi setiap kami juga, apapun pergumulan hidup kami ya Tuhan, biarlah tangan kami terangkat, menyerahkan seluruh hidup kami seperti Ayub yang berseru kepadamu ya Tuhan. Begitu juga kami akan terus berseru kepadamu. Biarlah seluruh beban hidup kami Engkau akan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah bangsa kami dilepaskan dari COVID-19. Pandemi ini segera diselesaikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyemulihkan bangsa kami. Berdoa juga untuk kota Karawang, kota yang kami cintai. Biarlah keamanan, kenyamanan, ketentraman bisa Engkau berikan bagi setiap kami yang ada di kota Karawang ini. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Tuhanku menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu dan siapa hati menerima berkat firman Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday. God bless you.